tidak apa-apa. Sudah jam 8:03. Kita mulai saja ya. Sebelum mulai. Ya, Umi. Sebelum mulai, Umi Ria mau semuanya di audionya ditutup kecuali Faiza. Umi Ria minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Doa sebelum belajar. Yang lainnya audionya ditutup, ikut berdoa tapi audionya ditutup. Tutup dulu, tutup semua kecuali Faiza. Dea silakan ditutup audionya. Oke, pinter semua. Teman-teman, kita mulai ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Faiza. Nah, kalau Umi Ria yang mulai materi pagi, akan Umi gilir untuk memimpin doa. Ya, hari ini dimulai dari Faiza. Besok jika Umi jam pertama akan Umi gilir. Yang lain jadi siap-siap ya nak ya. Semua pasti bisa, oke? Oke, sudah. Sekarang silakan buka bukunya halaman 3. Oke. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Halfani. Ini Novi Imelda Nadifa ya. Nadifa mana videonya? Videonya mana Nadifa? Nah, hai Nadifa. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Silakan dibuka bukunya sudah semua. Hari ini buku apa Umi? Bupena 2B. 2B. Betul, 2B karena kan kita kemarin semester 1 baru menghabiskan Bupena 2A. Kenapa? Iya. Harusnya kan 2C nih semester 2. Tapi karena PDR ini ibu nggak bisa kasih pelajaran banyak-banyak. Khawatirnya nanti anak-anaknya pusing, mama-mamanya juga double pusing. Ya. Iya, orang 2B aja belum dipakai kok Umi. Iya, oke, kita mulai ya. 2B. Ya. Silakan ditutup semua audionya. Boleh dengarkan Umi Ria. Oke, anak soleh dan soleha. Kita akan membahas tema 3, tugasku sehari-hari. Kemudian subtemanya adalah tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini Umi akan memberi materi, fokusnya adalah bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SBDT. Oke, sekarang Umi Ria mau tanya dulu nih. Yang bisa nanti boleh dibuka audionya ya, tapi tidak berebut ya. Kita akan menjelaskan mengenai letak rumah kita. Contohnya Umi Ria. Rumah Umi Ria itu berada di Jalan Imam Bonjol. Di depan Umi Ria ada sekolah TK Bindo, Bintang Indonesia. Di sebelah kanan rumah Umi Ria ada Alfamart. Di sebelah kiri rumah Umi Ria ada counter dan sel. Nah, itu letak rumah Umi Ria. Jadi, untuk mengetahui atau menjelaskan letak rumah kita, kita harus bisa memberikan informasi apa yang ada di depan rumah kita, apa yang ada di sebelah kiri rumah kita, dan apa yang ada di sebelah kanan rumah kita. Oke.
Sudah tahu ya? Pertama, nanti kalau ditanya rumahnya di mana? Rumahku di Jalan Imam Bonjol nomor 203. Itu rumah Umiria ya. Denah lokasinya seperti apa kalau saya mau ke rumah Umiria? Umiria harus jelaskan apa yang ada di depan rumah Umiria, apa yang ada di sebelah kiri rumah Umiria, dan juga apa yang ada di sebelah kanan Umiria. Gunanya untuk apa? Agar orang yang ingin datang ke rumah kita bisa mengetahui letak rumah kita atau denah lokasi. Oke? Sudah paham sampai di sini? Sekarang Umiria mau tanya satu orang untuk bisa menjawab letak rumahnya, ya. Umiria mau Nadifa. Nadifa, silahkan terangkan kepada Umi letak rumah Nadifa. Di jalan apa, depan rumah ada apa, di samping kiri ada apa, samping kanan ada apa. Silakan Nadifa. Rumah saya di Jalan Pulang Damar, Gang Teratai 2. Di depan rumah saya ada rumah. Di sebelahnya rumah teman. Namanya? Nikma. Rumah Nikma. Di depan rumah Nadifa ada rumah Nikma. Kemudian? Di sebelahnya ada warung. Di sebelahnya ada rumah lagi. Rumah yang di sebelahnya sebelah kiri atau kanan? Kanan kiri. Iya. Di sebelah kirinya ada rumah sama rumah Bila. Iya, sebelah kanannya ada warung. Bukannya terbalik Nadifa, sebelah kanannya sebelah kiri warung, sebelah kanan rumah. Iya. Iya. Jadi Nadifa harus paham yang mana sebelah kiri dan yang mana sebelah kanan. Oke. Terima kasih Nadifa. Nah, seperti itu kira-kira ketika kita menjelaskan kepada orang yang akan berkunjung ke rumah kita, namanya denah lokasi. Anak-anak semua, coba dilihat. Umiria punya gambar. Ya, sebentar. Gambarnya ini mirip dengan apa yang ada di Bulpena 2B. Bentar ya, semoga Raffi bisa melihat secara screen Umiria ya, Nak. Ya, Umi. Iya, sebentar ya. Nah, ini sudah lihat ya, denah lokasi. Nah, iya, kita akan berbicara mengenai rumah Mila. Rumah Mila ada di Jalan Pelangi. Kemudian di depannya ada apa? Ada minimarket. Terus di sebelah kiri ada rumah Edi. Di sebelah kanan ada rumah siapa ini? Rumah Bayu. Jadi dari mana kita bisa lihat sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita memposisikan diri kita menghadapnya seperti rumah. Nah, kalau rumahnya Mila ini kan ngadep jalanan nih. Jadi kita ngadep jalanan. Yang kanan rumah Bayu, yang kiri rumah Edi. Jadi kita menghadap jalanan, bukan menghadap rumah. Kalau menghadap rumah, ganti dia kan. Sebelah kiri rumah Bayu, sebelah kanan rumah Edi. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah posisikan badan kita menghadap ke jalan raya. Oke. Kelima ceritaku. Oke, sekarang siapa yang bisa membuat denah rumah seperti itu? Tunjuk tangan. Ayo, denah rumah sendiri, rumahnya kita. Kalau Umiria kan ada rumah, ada jalan, di depan apa, di sebelah kiri apa, sebelah kanan apa. Tunjuk tangan. Bisa? Iya. Nih, Umiria mau tanya nih, yang dia sudah tunjuk tangan katanya bisa buat denah itu. Coba Raffi, ceritakan seperti Nadifa tadi. Gimana coba? Rumah Raffi di Jalan Tutut Ali Basyah nomor 144. Di depannya ada kontrakan
dan sebelah kanan ada rumah hijau dan sebelah kiri ada tanah kosong. Oke. Boleh disebutkan nama kontrakan di depan rumah? Apa nama kontrakannya? Kos-kosan. Kos-kosannya. Belum ada nama kos-kosannya? Belum ada kos-kosan. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti Raffi sudah tahu posisi rumah Raffi ada di bagian apa ya? Itu tadi mengenai mengenal kosakata letak rumah kita. Nah, sekarang tugas yang pertama, dengar ya, tugas yang pertama adalah membuat gambar denah lokasi rumah kita. Pakai peta aja lah, Umi. Ya, tulis dulu ya tugasnya ya. Membuat denah lokasi rumah kita. Jadi digambar aja. Umi, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran sayang. Dikerjain kapan, Umi? Dikerjakan setelah kita selesai Zoom. Oke? Kita akan lanjut materi selanjutnya. Ya. Nanti Umi ulang lagi kok tugasnya ya. Kita akan materi selanjutnya adalah matematika. Matematika, kita akan mengenal nilai atau pecahan uang logam. Siapa yang suka pegang uang logam? Nanta, Umi. Iya. Kalau di musim COVID-19, uang logam hati-hati ya, karena dia akan virus itu akan hidup lebih lama di benda yang berjenis logam ya. Nah, kemudian coba lihat ya, Umiria punya gambar nih. Bentar ya. Nah, ini dia. Sudah lihat ya? Nih, uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ingat, mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada jenis uang yaitu uang logam dan uang kertas. Ya. Lihat ya, gambarnya ada uang logam. Uang logam ini pecahan berapa rupiah coba? Pecahan 2.000 rupiah. Ini uang logam. Uang logamnya ada pecahan 1.000 ada 2. Jadi nilainya sama ya nak. Uang kertas 2.000 dan uang logamnya 2.000. Yang lain mohon untuk ditutup audionya ya nak, biar suara Umi bisa terdengar jelas oleh teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke. Ada beberapa nilai uang logam nih yang kita pernah lihat ya. Satu, paling sebelah kiri ini adalah uang logam 100 rupiah. Kemudian ada 200 rupiah, sebelahnya lagi 500 rupiah, dan ada 1.000 rupiah. Pasti semua sudah mengenal uang ini ya, sudah pernah tahu ya. Oke, kita lanjut. Terus suara siapa itu ya? Mohon suaranya. Oke, sudah Umiria tutup ya. Ibunya suaranya berisik-berisik. Iya, nggak apa-apa, udah Umi tutup kok. Oke, kita lanjut lagi ya nak ya. Mengenai ini. Nah, lihat nilai uang diurutkan. Nah, ini kita suruh mengurutkan uang logam sebagai berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lihat, uang 100 lebih kecil dari uang 500. Ya. Kemudian di bawahnya lagi 1.000 lebih besar dari 200 rupiah. Nah, ini 1.000, ini 200.
Ini 500, yang ini 100 ya. Lihatnya lebih besar, lebih kecil, dilihat dari nilai uangnya, bukan dari bentuknya. Uang 500 lebih besar dari 1000 kan? Tapi nilainya adalah lebih besar 1000 ya. Kalau diurutkan menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar, 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Nah, ini dia uang kertas. Coba dilihat. Ini adalah jenis uang kertas yang beredar di Indonesia. Tapi ada satu yang belum masuk ya, pecahan 75.000. Sudah pernah lihat belum pecahan uang 75.000? Udah. Sudah, ya. Iya, tapi masih jarang ya, karena itu dicetak terbatas. Nah, ini dia uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Anak-anak sudah paham kan? Yang 1.000 itu berarti nolnya ada 3. Kalau dia puluhan ribu, nolnya dia ada 4 ya nak ya. Nah, lihat. Mata uang kertas dapat dibandingkan. Nah, coba teman-teman lihat ya. 2.000 dengan 1.000. Jika dibandingkan, dia bentuk kalimatnya adalah 2.000 rupiah lebih besar dari 1.000 rupiah. Kemudian ada pecahan 10.000 dan 5.000. 10.000 rupiah, 5.000 rupiah lebih kecil dari 10.000 rupiah. Ya, nih. Tulisan merah lebih besar dan tulisan biru lebih kecil. Karena uang 2.000 dengan 1.000 tentu lebih besar uang 2.000. Uang 5.000 dan uang 10.000 tentu lebih besar adalah uang 10.000. Ya. Setelah dibandingkan, kita dapat mengurutkan nilai mata uang kertas. Nah, coba anak-anak semua lihat di buku penanya halaman 4. Coba lihat halaman 4. Lihat semua halaman 4. Sudah. Iya, itu ada gambar uangnya ya. Yang pertama 100. Ditulis 100. Nilainya 100 rupiah. Ditulisnya Rp 100. Ya. Nilainya 100 rupiah. Begitupun di sebelahnya. Ditulis Rp 200. Nilainya 200 rupiah. Bisa ya? Nah, sebelum kita melanjutkan yang uang kertas, Miriam mau kasih PR dulu nih. Tugas ya. Anak-anak boleh langsung dicoret di buku penanya. Ayo berlatih halaman 5. Itu nanti dikerjakan ya nak. Boleh dikasih tanda dulu. Tanda PR. Ya, tugasnya untuk matematika tugasnya adalah ayo berlatih halaman 5. Oke. Langsung dikerjakan di buku pena ya Umi. Betul sekali, tapi mengerjakannya setelah Zoom ya nak ya, agar waktu Zoom kita bisa dipergunakan dengan maksimal, oke? Ya Umi, siap. Oke, nah tadi itu adalah pecahan uang ya. Yakin semua pasti mengenal pecahan Nanti uang. setelah Karena Zoom. uang itu ada di seputar kita dan dipergunakan sehari-hari, baik oleh orang tua kita maupun kita sendiri. Siapa yang masih suka jajan nih musim pandemi COVID ini, masih suka jajan keluar? Masih dapat Umi halaman berapa? Halaman 5 sayang. Halaman 5 itu adalah PR-nya untuk nanti dikerjakan setelah Zoom. Ya nak ya. Jadi kalau musim pandemi seperti ini, lebih baiknya adalah kita tidak usah jajan keluar rumah, tapi minta sama mama untuk menyiapkan cemilan sendiri ya. Itu lebih sehat. Oke. Kemudian sudah di sana Adinda sudah ketemu halaman 5-nya.
Sudah, Umi. Oke, kita akan lanjut ke halaman 6 ya. Halaman 6 ini masih di halaman SBDP. Kita akan belajar mengenai birama. Itu benaknya enak kamu. Ya, birama. Birama adalah ya, birama bunyi yang berulang-ulang itu disebut birama ya. Jadi menghasilkan pola. Umpamanya nih, Umi Riak petik jari. Nah, keluar suara ya. Nah, ini birama. Bisa biramanya 2. Petik tepuk, petik tepuk, petik tepuk. Bisa nggak? Yuk, petik tepuk, petik tepuk. Iya, pinter. Kalau biramanya 3, petiknya sekali, tepuknya 2 kali. Siap ya? Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Bisa? Iya. Ini adalah birama yang menggunakan anggota tubuh. Tapi bisa juga menggunakan alat musik ya, seperti di Bupena itu ada contohnya tuh. Beberapa alat musik yang bisa digunakan seperti drum, rebana, marakas, dan tamborin ya. Pernah lihat Upin Ipin yang pegang marakas? Ya kan? Yang dipegang seperti mic terus digoyang-goyang dia bunyi. Itu namanya marakas. Ya, di Upin Ipin itu ada ya. Nah, kalau menggunakan tubuh bisa menggunakan petik jari, bisa menggunakan petik tangan, bisa juga menggunakan hentak kaki. Nah, pasti pernah lihat orang lagi nyanyi, dengerin musik kakinya ngehentak-hentak. Nah, itu dia sedang mengikuti birama, menghasilkan birama. Ya. Oke. Coba sekarang kita buat 4 birama. Petiknya 2 kali, tepuknya 2 kali. Yuk semuanya. Nggak apa-apa audionya ditutup dulu. Umi masih lihat ya. Yuk petiknya 2 kali, tepuknya 2 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa? Iya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Hebat loh. Ya. Ya, kemudian. Adik jangan, Mbak Dia lagi belajar, Nak. Adik tuh mainin radio aja. Itu radio. Ya. Oke, nah untuk SBDP Umi tidak memberikan tugas karena Umi yakin anak-anak sudah bisa semua. Cuma petik, petik, tepuk, tepuk, petik, tepuk, tepuk. Nah, bisa di 4 birama, 3 birama, 1 birama. Petik, petik, tepuk, tepuk, petik, tepuk, tepuk, petik, tepuk, petik, tepuk, petik, tepuk. Bisa ya? Iya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi PPKN. Di sini kita akan berbicara mengenai tugas kita di rumah. Ya, kita semua pasti sudah punya tugas nih. Tugas utama kita adalah apa? Siapa yang tahu tugas utama kita? Belajar sholat. Belajar sholat. Iya, pintar sekali. Ya, Nanta dan Faiza, terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali, tugas utama kita adalah belajar. Jadi, bukan tugas kita untuk mencari uang ya. Yang tugas mencari uang siapa? Mencari rezeki siapa ya? Orang tua. Umi. Ayah. Orang tua. Nah, jadi kita adalah tugas Iya, pintar. Kita tugasnya belajar. Jadi nggak usah mikirin, aduh nanti nggak ada uang, aku mau beli buku. Itu bukan tugas kita. Itu tugas orang tua. Itu tugas yang pertama adalah belajar dan ibadah. Kemudian tugas yang kedua adalah apa? Membantu orang tua. Nah, kita hanya membantu
Ya, yang tugas utama beres-beres itu orang tua, tapi kita sebagai anak soleh, anak soleha harus membantu pekerjaan orang tua di rumah untuk memberes-beres. Yang paling utama dibereskan adalah ruangan kita sendiri. Ruangan apa? Kamar tidur. Betul. Tempat tidur. Meja belajar, ya kan? Belajar. Meja belajar. Kemudian tempat kita bermain. Jika setelah bermain harus dirapikan kembali, ya. Oke, sekarang coba Umiria mau tanya nih dari Rara. Kaira, mana Kaira? Silakan dibuka audionya. Ayo Kaira. Ya. Sudah? Jawab. Saya. Sudah bisa dengar suara Umi Diri aja nggak ingat Lutin. Rara. Iya. Ya, Umi. sebutkan tugas pokoknya Mbak. Rara kan punya Mbak kan? Ya, suka bagi-bagi tugas nggak sama Umi di rumah itu? Yuk, tugas Mbak ngapain? Oh, Mbak. Cuci piring. Ya. Tugas Rara ngapain? Ini kamar. Beresin kamar. Ya, jadi punya tugas masing-masing. Kalau halaman siapa yang beresin? Kalau halaman siapa yang beresin? Hah? Sama-sama atau mama saja? Iya, oke, pinter. Oke, mama yang beresin. Umiria sekarang mau tanya lagi dengan Lubna. Mana Lubna ya? Saya, Umi. Silakan Lubna. Boleh menyebutkan tugas di rumah ya, pekerjaan rumah ya. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Coba Lubna. Ayo, mana Lubna? Silakan. Saya, Umi. Iya, sebutkan nak. Tugas saya cuci piring. Hebat. Lanjut. Ada kakak nggak di rumah? Nggak ada. Ada. Jadi di rumah Lubna sama siapa saja? Lubna anak keberapa? Anak pertama? Anak satu-satunya ya? Ya. Oh iya. Terus tugas mama ngapain? Hah? Yang masak Lubna apa mama? Mama. Oh iya, jadi tugas mama menyiapkan makanan ya. Iya, pintar. Terima kasih Lubna. Kemudian sekarang Nanta ada Mbak, ada adik, ada bunda, ada ayah. Silakan coba tugasnya apa aja coba. Umi mau dengar. Ayo Nanta sendiri. Kita membersih kamar. Terus Mbak mencuci piring. cuci piring. Terus Dan memasak. Bunda memasak. Terus Adek belum dikasih tugas Adek. Cari nafkah. Oh ya, ayah mencari nafkah. Kemudian Adek belum dikasih tugas. Belum. Bisa, Umi. Belum bisa. Yang beres-beres halaman siapa? Tante Umi. Iya, dibantu dengan Mbak, dengan ayah, dengan bunda tidak? Iya. Iya, jadi pekerjaan rumah yang berat atau yang banyak akan lebih ringan dilakukan atau diselesaikan jika dilakukan dengan bersama-sama. Namanya kerja bakti. Jadi kerja bakti itu bukan cuma ada di RT, RW, sekolah. Di rumah juga bisa ada kerja bakti ya.
Yuk sekarang kita beres-beres, siap-siap. Hari Minggu ini bersih-bersih, ngelap kaca, menyapu, semua boleh dikerjakan sama-sama. Karena di rumah itu kita semua kedudukannya adalah sama. Ya, kalau lingkungan bersih, maka suasana pun menjadi nyaman. Kalau malas semua, nggak ada yang mau beres-beres, semuanya acak-acakan semua. Aduh, jadi kitanya tidak nyaman, belajar nggak nyaman, makan bersama tidak nyaman, kemudian nonton TV di ruang keluarga juga tidak nyaman. Kemudian halaman jika tidak dibersihkan juga orang melihat, aduh, ini rumahnya halamannya kok kotor banget, pasti orang yang penghuni rumah ini malas-malas. Nah kan, jadi orang melihatnya juga tidak enak, tidak sedap pandang mata ya. Jadi kita harus bekerja sama dalam membereskan apa-apa yang ada di rumah ya. Kemudian seperti tadi ada yang bilang tugas Mbak itu cuci piring. Tapi ketika Mbaknya sibuk, kita nggak apa-apa bantuin cuci piring. Sudah bisa kan cuci piring di rumah ya? Bisa ya? Ya tidak mesti Iya. Hari. Nggak boleh bilang gini, Mbak, tugas kamu kan cuci piring. Aku kan sudah beresin kamar. Kamu cuci piring cepet gitu. Nggak mesti. Siapa tahu Mbaknya lagi sibuk ya, ada tugas dari sekolahnya. Kita membantu Mbak untuk mencuci piring pun boleh. Itu menjadi anak yang penolong. Ya, Nak ya. Nggak mesti harus tugas aku sudah selesai. Aku mau enak-enak aja deh, mau nonton TV, mau main game. Kamu kan yang belum selesai tugasnya. Nah, itu namanya tidak bekerja sama. Ya, anak pinter ya. Jadi, kita harus bekerja sama. Oke, sampai di Umi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak sama Umi Ria? Boleh deh, salah satu atau dua, boleh. Tapi ingat bergantian ya, agar suaranya tidak terputus-putus. Ayo, siapa yang mau tanya? Boleh. Siapa? Itu Balkis. Balkis mau tanya apa? Kita masuk sekolah. Mengenai sekolah, Umi Ria udah pengen banget masuk sekolah, tapi pemerintah belum mengizinkan. Ya, makanya kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar virus ini tidak. Umi Ria. Iya sayang, Raisa ada yang mau ditanya. Tugas yang bahasa Indonesia ditulis apa digambar? Digambar, nak. Digambar di buku tulis tematik ya. Umi ulang kembali, tugasnya ada dua ya. Yang pertama, tugas bahasa Indonesia itu digambar di buku tematik. Letak rumah kita dan apa saja yang ada di seputar rumah kita. Kemudian tugas yang kedua adalah matematika, silakan kerjakan di buku cetak, buku pena. Ya, cuma dua tugasnya. Oke. Ya Umi, makasih ya Umi. Sama-sama Raisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih Umi. Nanta Umi. Iya Nanta silakan. Yang lain diam dulu, kita dengar Nanta. Dikumpul atau di Umi? Oke. Di foto kemudian dikirim Japri Umi. Ada dua ya. Ya, sama kok pokoknya. Ya, jadi bisa langsung Umi nilai. Seperti kemarin menulis hasil DP-nya kan langsung Umi nilai. Jadi anak-anak sudah tahu, ternyata aku salah. Buat huruf kapital, awal kalimat nggak pakai huruf kapital. Nah, jadi tahu salahnya. Ya, sekarang Umi Ria mau nanti di foto kemudian dikirim Japri Umi, jadi bisa Umi langsung koreksi ya Nak ya. Kemudian setelah di foto dikirim Japri ke Umi, nanti akan Umi nilai, akan Umi kirim kembali ke anak-anak semua. Oke? Ada lagi jelas ya Nanta ya? Oke Umi. Jelas Umi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Aduh, Lupna ngantuk ya. Boboknya kemalaman. Jelas Umi. Nah,
mengenai pertanyaan Mbak Alkis tadi, kita kapan masuk sekolah gitu kan? Kita berdoa saja semoga cepat masuk sekolah. Ya, dengan menjalankan atau patuhi protokol kesehatan, dan ini vaksin Nanti sudah kalau pas mulai. ini kamu ngeliat di ininya aja karena Ya, jadi nanti vaksin sudah mulai diberikan kepada rakyat nih. Tapi yang pertama yang mendapat vaksin adalah TNI Polri dan tenaga kesehatan seperti mamahnya Gani. Oh, Gani belum ikut bergabung ya, mungkin mamahnya kerja. Ya. Nah, itu yang akan mendapat duluan, dan semoga kita semua ini ya mendapat giliran. Ya, Nak ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Umi. Oke, cukup jelas. Dan tugasnya nanti segera dikerjakan agar tidak menumpuk. Nanti tugasnya langsung dikerjakan ya. Nanti kan habis ini ada materi dari Umi Friska ya mengenai tegak bersambung. Bahasa Inggris atau tegak bersambung hari ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab berarti abiresi nanti ya. Besok yang Umi Friska ya. Hari ini nanti setelah Umiria nanti ada bahasa Arab dengan abiresi. Semua tetap semangat ya. Kalau nanti abiresi jam 9:30 abiresi kan mulai, anak-anak boleh mengerjakan dulu sambil menunggu abiresi mulai Zoom. Ya, mengerjakan dulu. Oke, baik. Kalau sudah semua sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, Umiria mau pamit. Ya, selamat mengikuti materi dari Abiresi, dan Umiria mohon maaf jika Umiria ada salah-salah kata. Untuk yang lain hari ini belum diberi kesempatan Umi untuk berbicara di Zoom, tetap semangat. Besok insya Allah Umiria akan bagi lagi untuk anak-anak yang belum diberi kesempatan bicara hari ini. Oke? Oke, Umiria akhiri. Oke, Umi. Umiria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ilalika, teman-teman. Ilalika. Itu sudah ditulis, Mama. ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang Waalaikumsalam, Umi. Iya, jika ada yang belum jelas boleh japri Umiria ya. Assalamualaikum. Tutup ya. Ditulis 2, bukan 2, bukan